Tapi bagaimana kalau umpamanya pahala itu kita turunkan sedikit, fungsionalisasinya sehingga pahala itu bisa lebih berlipat dan lebih fungsional dalam kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kalau ibadah itu kita fungsikan untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini, lalu di dunia ini kita menjadi orang yang baik, dan orang baik itulah yang dijamin dengan rahmat Allah untuk masuk surga. Iyyakum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi mari kita fungsionalkan, kita fungsikan ibadah kita untuk memperbaiki diri kita. Kalau kita sudah menjadi orang baik, ya sudah jaminannya itu sudah dalilnya sudah jelas dari ayatnya, dari hadisnya. Persoalan dasar kita adalah bagaimana agar kita bisa menjadi orang baik itu. Bagaimana caranya menjadikan diri kita menjadi orang baik dan membantu orang lain menjadi orang baik? Karena definisi orang baik menurut Rasulullah SAW adalah tentang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semua kita hafal. Bagaimana kebaikan kita meningkat dari waktu ke waktu? Rumusnya itu kan begitu menurut Nabi. Harusnya kita hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini, dan seterusnya begitu. Jadi ada keharusan menjadi baik, dan identitas kebaikan itu ditandai dengan manfaat. Bagaimana kita bisa memanfaatkan diri kita secara baik? Ini pekerjaan tidak ada batasnya, khususnya kepada anak-anak para wisudawan yang saya cintai, yang saya banggakan. Saat ketua tadi itu, ruang kerja, lapangan kerja ya bagus. Sesungguhnya tidak ada batasnya. Kita harus memanfaatkan diri untuk memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Ya silakan. Kalau PNS itu kan cuma beberapa orang dan gajinya juga tidak seberapa. Ya bagus ya. Mana ada PNS yang kaya? Kalau ada PNS yang kaya itu pasti ada hal-hal lainnya dan seterusnya. Ketika saya diminta untuk mengisi ruang kosong orasi ilmiah ini, saya ditantang untuk memberi tantangan kepada para wisudawan. Akhirnya saya teringat model-model tantangan yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita mau secara gradual, secara besarnya, tantangan dulu itu paling tidak bernuansa atau bersifat dua. Satunya adalah tantangan yang bersifat vertikal. Ada penyimpangan vertikal berupa penyimpangan akidah dan cabang-cabangnya yang harusnya berpulang kepada Allah. Orang-orang di sekitar masyarakat Nabi ketika Nabi hadir itu pada menyembah berhala yang dibuat, patung dibuat dari pohon, ada yang buat dari buah-buahan, setelah itu dimakan buah-buahnya dan seterusnya. Jadi ada penyimpangan vertikal, penyimpangan akidah, ada penyimpangan tauhid. Penyimpangan yang lain adalah bersifat horizontal. Ada penyimpangan, ada ketimpangan sosial yang sangat luar biasa. Tidak ada saling menghargai, saling menghormati ketika itu. Yang ada adalah persaingan yang keras, yang kasar, sampai dengan persaingan identitas itu dikaitkan dengan, mohon maaf, ibu-ibu, adik-adik yang perempuan. Kalau punya keturunan perempuan itu menjadi aib. Maka begitu lahir anak perempuan, diusahakan untuk tidak ada lagi.
tercatat jelas di dalam sejarah bagaimana Umar bin Khattab juga termasuk menafikan anak perempuannya untuk tidak mengatakan membunuh anak perempuannya. Jadi tantangan dulu itu tantangan vertikal, tantangan horizontal. Maka Nabi sejak awal dan beliau adalah yang dipersiapkan jadi Nabi memang. Bahkan menurut catatan sejarah itu Nabi Isa juga sudah menyebut beliau 600 tahun sebelum beliau hadir di bumi ini. Nabi Isa sudah menyebut nama beliau. Bahkan Nabi Musa juga sudah menyebut nama beliau. Bahkan Ibrahim alaihissalam juga sudah memperkirakan, memprediksi dan mendoakan kehadiran dan seterusnya. Panjang sejarahnya kalau itu. Karena level kesiapan yang luar biasa sebagai nabi, maka beliau secara otomatis dengan itunya dengan petunjuk Allah sejak sebelum menerima wahyu terbangun kesadaran yang vertikal dan kesadaran horizontal tadi. Kesadaran vertikal itu yang kemudian dalam tingkat yang tinggi sekali, yang kemudian bisa mempertemukan beliau dengan malaikat. Ya. Jadi Nabi itu memiliki kemampuan. Kalau menurut Nabi sendiri sih sama dengan kita. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Bedanya di kemampuan yuha, kemampuan menerima wahyu. Jadi Nabi diberi kemampuan lebih sehingga Nabi bisa melampaui kemampuan dirinya sendiri lalu ketemu dengan dengan malaikat. Begitu tingginya kesadaran vertikal itu. Dan dengan modal itu dia bisa mengendalikan, mengontrol dan menggunakan akidah ketauhidan itu. Begitu juga akhirnya ketauhidan yang benar itu memberi semangat kepada kesadaran horizontal beliau sehingga mampu mengatasi penyimpangan sosial yang ada di masyarakatnya. Lalu bagaimana kita kini? Bagaimana model tantangan kita sekarang? Ya kalau merumuskan secara sangat singkat bisa saja dibuat seperti ini. Kesadaran vertikal, tantangan yang vertikal dan tantangan yang horizontal. Tapi sekarang kan tidak ada lagi yang menyembah patung, tidak ada lagi yang menyembah berhala. Ya silakan saja dipikir-pikir. Apa ada nggak di sekitar kita yang kita fungsikan sebagai berhala? Yang kita fungsikan lebih utama dari Tuhan dan lebih utama dari Nabi. Ada nggak di sekitar kita? Keharuman nama kita, keharuman jabatan kita, keharuman harta benda kita, keharuman keluarga kita. Ada nggak yang melebihi Allah dan yang melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Kalau ada, itulah berhala kita. Berhala yang psikis sifatnya. Saya berhala. Dan itu tidak lebih mudah. Memperjuangkan, mengendalikan berhala yang ada di dalam diri, kalaupun ada, itu tidak mudah. Makanya kan ketika Nabi dan para sahabatnya keluar dari arena perang, lalu beliau bilang jangan dengan jari. Tapi selanjutnya itu kecil asal. Kita kembali dari perjuangan yang biasa-biasa saja, lalu kita akan masuk kepada perjuangan yang lebih besar. Para sahabat heran, perjuangan apa ya Rasulullah? Perjuangan menghadapi, mengelola diri sendiri dan seterusnya. Bisa diurai, ya silakan Anda sebagai wisudawan, sebagai sarjana, bisa diurai panjang lebar. Bagaimana model tantangan kita secara horizontal dan secara vertikal dan secara horizontal, termasuk tantangan yang ke depan. Mohon maaf Pak Duk atau Pak Asisten, di suatu forum beberapa waktu yang lalu dihadiri oleh Pak Gubernur hadir, bahwa Ibu Wakil Gubernur hadir, Pak Sekda hadir, Kepala Bapeda hadir, tim diskusi penyelaras program gubernur juga hadir di forum itu. Lalu Pak Gubernur menceritakan antara lain tantangan ke depan itu
di samping yang lain-lainnya. Bahkan tantangan sekarang yang tadinya tim penyelaras itu biasanya memanggil kepala SKPD atau PD lalu berdiskusi di ruangan sampai dengan ada yang berkeringat dingin di kepala PD itu Pak Asisten. Bukan kita kerjain, tapi kita kritisi program-programnya nyambung tidaknya dengan idealitas Pak Gubernur dan nyambung tidaknya dengan kepentingan masyarakat. Selama ini gitu. Tetapi malam itu Pak Gubernur kita, tantangan kita yang sedang kita hadapi sekarang ini, yang beliau sangat luar biasa, adalah narkoba. Beliau jalan dari ujung timur Pulau Sumbawa, ada namanya Sapir. Beliau masuk ke kampung-kampung semua sampai dengan seluruh kampung-kampung di Pulau Lombok. Semua maaf ini mudah-mudahan tidak berlebihan. Dan tidak ada kampung yang bersih dari narkoba itu. Jadi beliau menantang tim itu untuk jangan terbatasi kegiatan hanya diskusi di ruang, turun ke masyarakat, jaga masyarakat kita dari narkoba ini. Lalu kita undang juga kemudian BNN, kita diskusi dengan teman-teman BNN di pusat. Lalu ada program untuk membangun desa bersinar, bersih dari narkoba. Tapi waktu itu lalu saya sambung saja, bersinar itu jangan hanya narkoba, bersinar itu bersinar terang. Desa itu bersinar terang dalam seluruh sisinya. Segala negativitas yang menggelapkan itu kita hindari, kita bersihkan. Lalu kita majukan berbagai macam dimensi ke masyarakat kita di desa, sehingga desa itu dia terang benderang, terang sosial ekonominya, sosial perilakunya dan seterusnya. Itu yang kemudian sedang dirumuskan sekarang. Adik-adik para wisatawan yang terhormat, narkoba itu memang, mohon maaf bisa cerita sedikit. Sabu-sabu itu, mudah-mudahan Anda nggak tahu. Mudah-mudahan ada yang sudah paham. Sabu-sabu itu kan dimasukkan ke dalam air pakai pipa kaca gelas, karena kalau melalui pipa plastik itu hangus ya. Jadi dialirkan dulu ke air ke gelas, lalu dibakar, lalu dimasukkan ke air yang sudah tercampur itu, yang sudah terbakar dengan bakaran. Ada selang lain lagi untuk dihisap uapnya. Kenapa pakai saringan air yang dibakar seperti itu? Karena sabu-sabu itu dia keras. Apapun yang dilalui oleh sabu-sabu, dia akan rusak berantakan. Makanya itu orang-orang yang sabu-sabu itu biasanya kehidupannya memang berantakan. Dan seterusnya. Sampai kami dapat informasi dari teman-teman di BNN, narkoba itu sekarang sudah ada yang digital. Jadi hati-hati lewat HP kita itu ada narkoba jenisnya digital, yang kalau kita ikuti, kita akan bergerak mengikuti gerakan orang yang sedang main narkoba itu, dan daya rusaknya hampir sama dengan narkoba yang bendanya ini. Ini ke depan makin terus. Nah, jadi tantangan kita tidak makin ringan, tetapi makin berat, makin sungguh-sungguh. Belum lagi miras yang sudah merajalela, belum lagi kita menghadapi industri yang menghasilkan disruption, menghasilkan kacau balauan dunia pekerjaan, banyak jenis pekerjaan yang hilang, banyak jenis pekerjaan yang baru yang kita belum kenal, baru menghasilkan uang yang miliaran, banyak itu, dan seterusnya akan berkembang gitu. Yang orang bilang industri 4.0, industri 4.0, diikuti oleh industri teknologi yang lebih canggih lagi, mengatasi neuroscience yang disebut dengan yang dikenal dengan teknologi nano. Teknologi nano itu yang mengurai lebih kecil, akun-akun neuron lebih kecil dari sampai dengan DNA itu mereka sudah merancang DNA itu akan diedit. Begini, DNA kita akan diedit, lalu elemen-elemen DNA yang mengandung di penyakit bisa dikeluarkan, dipisahkan, lalu akan muncul manusia-manusia yang bisa jadi tidak akan sakit. Kalau teknologi ini dipegang oleh orang yang baik, maka teknologi ini akan bermanfaat. Tapi kalau teknologi ini dipegang oleh orang-orang yang jahat, maka
kita. Bagaimana posisi para ahli Al-Quran? Ini kalau bicarakan juga tidak akan habis-habis. Tetapi yang paling penting bahwa Al-Quran itu, mari kita jadikan dalil seperti biasanya. Tuh, jangan dihentikan. Karena kita harus berdalil Al-Quran dan hadis itu didalil. Tetapi yang lebih menantang lagi dan lebih kita perlukan lagi adalah bagaimana dalil itu yang memperkuat semangat dan keyakinan kita itu bisa menjadi penuntun perilaku kita, menuntun kita di dalam berbuat, di dalam bertindak untuk menjadi orang baik tadi. Bagaimana Al-Quran menuntun perasaan kita, pikiran kita, perkataan kita, dan sikap kehidupan kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi sesungguhnya, bahkan kalau menurut perasaan saya, Al-Quran itu sesungguhnya, sejatinya diturunkan oleh Allah adalah menjadi acuan tindakan kita untuk menjadi orang baik. Bukan sekadar berhenti menjadi dalil. Tapi bagaimana supaya dalil itu bisa menjadi tuntunan perilaku kita, lalu kita menjadi orang yang diinginkan oleh Al-Quran itu. Itu satu sisi. Kemudian Al-Quran itu bisa menjadi obat. Saya kira mudah, sifat rahmah itu adalah sifat esensi dari Al-Quran. Obat. Di kampung itu Al-Quran itu kadang-kadang penggalan ayat-ayat tertentu ditulis di kertas, dibungkus, disimpan di badannya atau disimpan di tempat tertentu itu. Ya, ada yang menyalahkan itu, tapi ada yang membatasinya. Jangan sampai anggapan itu menjadi menyaingi, bikin aplikasi kepada Allah sendiri. Jadi, saya ingat juga ketika baginda Nabi berjalan berombongan dengan para sahabat, lalu sampai di satu pinggir kampung istirahat. Lalu ada dua orang sahabat jalan di dalam kampung, jalan-jalan begitu. Terus ada warga yang anaknya sakit sudah sekian lama, sakitnya tidak jelas begitu dan diketahui. Lalu dimintalah dua sahabat ini untuk mengobati. Diterima oleh sahabat tantangan itu, lalu diobati, dibacakan basmalah, dibacakan Fatihah. Dengan bantuan Allah sembuh. Jadi basmalah Fatihah itu menjadi obat. Yang sakitnya sudah lama tidak jelas, itu tahu sembuh. Jadi tadi riwayat itu atas dua orang ini dihadiahi oleh keluarga itu seekor kambing, dibawa keluar kampung, dibawa kepada rombongan dan dilaporkan kepada Nabi. Saya tidak jelas kasus Nabi, tapi yang saya lihat adalah Nabi setelah diceritakan begitu, Nabi pun tersenyum saja, senyum sambil Nabi. Jadi memang dari dua orang itu adalah obat dan seterusnya. Juga menjadi rahmat, syifaun wa rahmat. Bagaimana Al-Quran kita jadikan menjadi pemandu, menjadi acuan tingkah laku kita, sehingga kita bisa menjadi rahmat, merahmati orang lain dan memanggil rahmat kepada orang lain dan seterusnya seperti itu. Jadi itulah hadirin yang berbahagia dan khususnya para wisatawan. Terakhir, silakan berjalan terus, berkembang terus. Tidak ada batas baik, tidak ada batas ilmu. Bisa mengabdi langsung di tengah masyarakat, bisa meneruskan pendidikan sampai ke S3. Kita di S3 di UIN Mataram menerima dari jurusan apa saja silakan. Bahkan ada yang dari kesehatan, ada yang dari fakultas hukum. Ya kita terima di S3 itu. Ya silakan saja, tapi berproses secara benar. Nah, tentang Al-Quran itu sendiri, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pacuan, sebagai acuan, sebagai pemicu kebaikan kita, dengan jalan selalu berqiraah, iqra. Apakah iqra itu sekedar membacanya? Karena kalau dulu ditanya Al-Quran ini, kehebatan Al-Quran itu memang luar biasa. Kalau Anda tidak bisa membacanya tiap hari, taruhlah dia di mana Anda bisa menyentuhnya setiap hari.
Kalau Anda susah juga menyentuhnya setiap hari ini Pak Asisten ini, taruhlah Al-Quran itu di tempat yang nyampon, yang bisa Anda lihat setiap hari. Jadi luar biasa. Jadi itulah itu bisa kita lakukan dengan apanya pun kita. Ya, baca, kemudian tilawah. Tilawah ini selain baca, memahami sampai dengan menjadikannya acuan praktis itu, mengamalkan isinya menurut kita. Kemudian tahfiz. Kenapa harus tahfiz? Selama ini tahfiz kita lombakan, tahfiz kita jadikan harga diri kita. Sesungguhnya tahfiz itu tidak salah seperti itu, tetapi akan lebih bagus lagi kalau tahfiz itu kita pakai untuk memudahkan kita memahaminya, memudahkan kita menjadikannya panduan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu demikian, terima kasih. Selamat kepada teman-teman, kepada adik-adik yang anda berwisudawan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati dan meridai juga kepada keluarga wisudawan semua. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.